Halo Brasbook Otomotif, balik lagi sama gua Imam. Kali ini gua ada di event yang berbeda. Kalau kemarin kita udah ke Jakarta Auto Week, sekarang kita ada di Indonesia International Motor Show Hybrid 2022 alias IMS yang ada di JI Expo. Nah, kali ini gua mau ngajak kalian buat langsung ngegerebek aja booth-booth yang ada di sini, apa aja yang beda, terus update apa aja, terus apalagi ya, ada apalagi mobil yang baru, mungkin motor yang baru atau apapun itu. Langsung aja ya, nggak usah panjang kali lebar. Kita langsung ke sana. Iya, sekarang baru masuk nih. Baru masuk sini nih langsung disuguhin sama booth pertama yaitu Mitsubishi Motors. Di sini nggak jauh beda sama si Jakarta Auto Week kemarin. Ada New Xpander sama New Xpander Cross. Kemarin sedikit sudah dijelaskan sama beberapa teman kita yang ada di Jakarta Auto Week, teman-teman marketing segala macam. Nah, sekarang gue mau sedikit jelasin keunggulan dari New Xpander Cross yang ada di depan gue. Sebenarnya nggak ada perbedaan jauh dari sisi desain New Xpander Cross 2022 sama New Xpander Cross yang 2021 ya. Tapi bukan berarti nggak ada perubahan. Perubahan paling kental, paling jelas adalah mesinnya sih, mesin baru ya, mesin CVT yang baru. Terus udah gitu di belakang tailgate sudah pakai yang model T. Terus apa lagi ya? Mungkin yang paling kentara banget perubahannya adalah di dalam interior. Karena di dalam eksterior semua masih sama. Kalau kita lihat di sini New Xpander masih ada model-model kayak off-roadnya di sini, grillnya juga masih besar, terus lampu juga masih model facelift. Mungkin kita bisa lihat masuk ke dalam. Di sana ada sistem HUD yang udah dapat 9 inci frame-nya, terus udah bisa Auto CarPlay, terus bisa Android Auto. Di dalam juga ada yang paling menarik adalah bangkunya. Bangku dari Xpander Cross ini yang baru, yang tahun 2022. Bangkunya itu punya kayak model sistem apa sih ya? Bisa dibilang ketika kena panas, bangkunya itu nggak bakal terasa panas, jadi tetap dingin, kayak heat guard mereka bilangnya. Agak menarik sih dibanding sama yang model-model lain. Nah, untuk di New Xpander sendiri sebenarnya nggak banyak berbeda, jauh juga dari ini. Cuman bedanya adalah di bagian ya moncong depan. Kalau kita lihat grillnya depan nih agak beda sama yang model sana. Terus di bagian lampu mungkin dari yang bagian fog lamp kita bisa lihat agak berbeda sedikit di sana juga tampilannya. Grillnya juga nggak jauh beda, paling hanya sedikit ada perubahan di bagian. Untuk harganya sendiri, Xpander Cross 2022 ini udah dibanderol di harga 323 ya, sekian jutaan lah ya. 323.700. Nah, itu yang kita dapat di harganya di IMS kali ini. Tapi mungkin itu jadi harga dasar. Nah, itu sudah dapat paket harga tertinggi dari Xpander Cross 2022. Nah, untuk All New Xpander sendiri yang tahun 2022 itu dibanderol dengan harga di kisaran 303 juta. Jadi kalian bisa dapetin itu versi Ultimate. Ya, menurut gua worth it dengan fitur yang ada. Apalagi ditambah lagi nih Xpander Cross ini, dengar dia punya fitur safety sendiri. Nah, safety-nya itu kayak safety auto brake. Jadi kayak misalkan ketika kalian ya mungkin hilaf-hilaf dikit lah ya apa segala macam, ada sensing auto brake-nya sendiri. Jadi ketika melakukan sedikit kesalahan atau mungkin sedang parkir dan segala macamnya, Xpander Cross ini ngebantu kalian buat mengingatkan dengan sistem brake yang ada. Jadi kita lanjut ke booth lain aja, karena masih banyak booth-booth yang harus kita datengin dan kita juga cari-cari harga. Mungkin kali aja ada promo. Yuk, kita cabut. Nah, sekarang gua udah ada di Suzuki. Ternyata di IMS kali ini Suzuki meluncurkan produk baru. Sebenarnya bukan produk baru, tapi ini merupakan upgrade dari produk yang lama. Itu Suzuki XL7 Alpha FF. Bukan perubahan yang dilakukan, melainkan upgrade, penambahan. Penambahan ini ada di sisi, ya kita bisa bilang sisi interior, eksterior. Mungkin lebih banyak di sisi interior kali ya, karena dari sisi eksterior dibanding sama XL7 yang lama, XL7 Alpha FF ini masih kelihatan sama sih kalau dari jauh. Mungkin kita pindah ke bagian interior aja, karena mungkin di sana bisa banyak kita temuin. Nah, di bagian interior itu ternyata XL7 Alpha FF ini sudah dibungkus sama model-model kursi leather gitulah bahannya. Terus udah gitu di dalam juga udah ditambahin sama DSP terbaru, ada sound system yang ukurannya 8 inci katanya. Nah,
Itu yang bikin berbeda dari XL7 yang lama. Terus selain dari model kursi yang udah berubah, bukan berubah, ditambahin fitur kayak apa namanya seat leather seat tadi yang ada aksen merah-merahnya, ternyata XL7 Alpha FF ini membawa warna two-tone pada bodinya. Nah itu agak beda tuh dari XL7 yang lama, karena XL7 yang lama tuh cuma single tone. Untuk harganya sendiri, Suzuki ngebanderol XL7 Alpha FF ini agak belibet ngomongnya, dengan harga 305.200 untuk mesin otomatis. Nah, sedangkan untuk mesin manualnya sendiri itu di harga 294.200 jutaan. Itu udah on the road semua ya. Nah, kalau kalian tertarik untuk melihat lebih jauh lagi tentang XL7 Alpha FF ini, kalian bisa langsung datang sendiri ke acara IMS yang ada di JXBOOK Kemayoran. Gue mau lanjut lagi ke booth lain. Tetap ikutin gue. Nah, gue udah sampai di booth Hyundai. Masih ada di sekitaran IMS. Sekarang gue lagi di depan salah satu mobil paling unik di Indonesia saat ini. Nah, ini dikenal sebagai Hyundai Ioniq 5. Dengar-dengar nih, ini jadi mobil listrik pertama yang dibuild atau dibuat di Indonesia. Hyundai Ioniq 5 ini sendiri udah pernah diperkenalkan di ajang Hyundai Electric Modular Global Platform gitu sih, yang ada di tahun 2021 kemarin sih sebenarnya. Dan ini sudah diresmikan juga sih sama Pak Jokowi sebenarnya untuk beberapa pabrik di Indonesia. Di sini kita bisa lihat nih, karena ini mobil listrik, jadi tampangnya tuh futuristik banget. Kalau dari lampu itu agak keren ya, bukan agak keren tapi memang keren. Di sini ada tekstur kotak-kotak yang ada di dalam. Faceliftnya kayak mobil-mobil kalau bisa dibilang, kalau gue sendiri ngeliat, karena mobil gue modelannya hampir mirip, lampunya kayak gini ya mobil gue, jadi gue bilang ini mirip kayak mobil gue nggak perlu spill mobil gue jelek. Mobil Ioniq 5 ini sendiri punya dua versi kapasitas mesin berbeda. Yang pertama ada 58 kWh, penggerak mesinnya tetap roda 4 ya. Terus satu lagi ada yang 78,2 kWh, jadi punya dua pilihan tuh untuk mesinnya. Nah, untuk torsinya sendiri, si Hyundai Ioniq 5 ini punya torsi yang cukup besar karena dia punya lonjakan tenaga sampai 605 Nm dengan horsepower tuh sampai 405-an gitu dah. Untuk tenaga, Hyundai Ioniq 5 ini sendiri juga punya lonjakan tenaga yang cukup besar. Jadi dia punya torsi itu sekitar 605 Nm. Bukan sekitar sih, tapi memang itu dasarnya dari data-data yang kita punya, 605 Nm. Terus lonjakan tenaganya tuh sampai 305 horsepower gitu. Kenceng juga sih buat mobil elektrik, apalagi di Indonesia. Dan ini jadi yang pertama di Indonesia. Nah, katanya Hyundai sendiri di Indonesia bakal menargetkan 1000 unit mobil per tahun untuk Hyundai Ioniq 5 ini. Jadi kebayangkan kalian yang kepengen membeli ini pasti nggak bakal berebutan. Dan ingat, ini nggak bisa diisi Pertalite ataupun Pertamax, walaupun katanya Pertamax bakal naik bulan depan. Nah, itu aja yang bisa gue kasih tahu. Itu sedikit keunggulan dari Hyundai Ioniq 5. Nah, buat kalian yang pengen nyari tahu lagi sih, sebenarnya bisa kalian langsung datang aja ke IMS. Untuk harganya sendiri, Hyundai Ioniq 5 ini dibanderol di harga 734 sampai 789-an gitu. Itu dalam kurung juta ya, bukan dalam kurung ribu. Gue masih mau muter lagi ke tempat yang lain. Jadi kalian bisa langsung datang ke sini buat langsung lihat sendiri Hyundai Ioniq 5 kayak gimana. Oke, gue cabut ke sana, guys. Ya, nggak usah jauh-jauh. Ini yang bikin gue tertarik, bro. Di situ ada Camry Hybrid. Di sana ada Smart EV Mobility. Di sana ada apa tuh? Toyota. Iya, mirip-mirip gitu lah, Prius gitu. Terus ini di sini Kijang Innova elektrik pertama di Indonesia. Innova EV. Bedanya cuma satu. Dari semuanya body sama. Ini grillnya apa ini? Terus sama ditambah ini doang nih, aksen warna biru. Bedanya cuma ini grill, terus sama ini warna biru aksen. Nah, ini menandakan dia elektrik. Jadi nggak bisa diisi Pertamax, Pertalite ataupun biodiesel. Jangan. Nah, yang gua mau tahu adalah apakah ini semua sebuah mobil konsep atau memang dijual? Dan setelah tadi gua nanya-nanya sama beberapa sales marketing di sini,
ini ternyata hanya model pengembangan untuk di Indonesia. Jadi mobil Innova Electric ini bakal bisa dijadiin kayak mobil konsep pertama di Indonesia sih. Mobil konsep full elektrik ya, bukan hybrid. Jadi secara keseluruhan mobil ini masih menggambarkan wajah Innova. Cuman tadi kalau kata kameramen gua dari depan kayak mukanya Naruto. Bener, Naruto, cuman lagi jadi mode QB. Oke, gitu aja. Mungkin gue mau cabut lagi ke tempat lain. Tapi kayaknya gue lelah untuk hari ini. Gue sambung lagi di video berikutnya. Jadi untuk hari ini gue stay di sini, tapi tetap ikutin kita di Pricebook Otomotif. Jadi jangan lupa like, comment, subscribe. Gue Imam, pamit. Ciao.